Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akil Adnan dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan akuntansi. Di video ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang diksi. Jika kita mempelajari diksi, kita harus memahami beberapa sub yang ada dalam diksi. Nah, yang paling utama yang harus dipahami adalah pengertian diksi itu sendiri. Apa itu diksi? Kita harus tahu itu sebelum kita melangkah lebih jauh lagi. Baik, yang pertama adalah pengertian diksi. Menurut KBBI, diksi adalah pemilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan khalayak pembaca atau pendengar pilihan kata. Kemudian adapun pengertian diksi dari salah satu ahli, yaitu Susilo Mansuruddin. Menurut beliau, pengertian diksi adalah pilihan kata. Pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan benar dapat membantu memberi nilai pada satu kata. Pilihan kata yang sesuai dalam kata lain adalah tepat untuk mencegah kesalahan penafsiran yang berbeda. Kenapa saya memilih pengertian dari salah satu ahli, yaitu Susilo Mansuruddin? Karena dalam pengertiannya ini itu lebih mudah dipahami secara umum. Makanya saya ambil pengertian dari Susilo Mansuruddin dari salah satu ahli. Pengertian diksi secara umum. Diksi adalah hasil dari upaya memilih kata yang tepat dan cocok yang digunakan dalam situasi tertentu. Nah, di situ ada kata tepat dan cocok. Artinya apa? Bahwa kata-kata yang kita gunakan didengar oleh pendengar atau dibaca oleh penulis tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dengan apa yang kita inginkan gitu. Kemudian, sesuai dengan situasi. Artinya, dalam memilih kata dalam situasi tertentu, kita sebagai pembicara atau penulis harus memahami situasinya, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam pembicaraan atau pembacaannya. Fungsi-fungsi diksi. Yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. 2. Membuat komunikasi menjadi lebih efektif. 3. Melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis maupun terucap. 4. Membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar atau pembacanya. Selanjutnya, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Kita masuk di macam-macam diksi. Yang pertama, denotasi. Denotasi adalah konsep dasar yang didukung oleh satu kata. Makna itu menunjuk pada konsep, referen, atau ide. Denotasi mengacu pada makna yang sebenarnya atau sesungguhnya. Contoh makna denotasi. Rumah itu luasnya 250 meter persegi. Contoh lainnya, ada 1000 orang yang menghadiri pertemuan itu. Kemudian yang kedua, konotasi. Konotasi adalah suatu jenis makna kata yang mengandung arti tambahan, imajinasi, atau nilai rasa tertentu. Konotasi mengacu pada makna kias atau makna bukan sebenarnya. Contoh makna konotasi. Yang pertama, rumah itu luas sekali. Kemudian contoh lainnya, banyak sekali orang yang menghadiri pertemuan itu. Yang ketiga, sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contohnya kata niscaya dan pasti. Contoh kalimatnya seperti ini. Apabila kamu berusaha dengan sungguh-sungguh dan selalu bekerja keras, niscaya semua impianmu akan segera tercapai. Dengan selalu tekun belajar dan diimbangi dengan doa, pasti kamu akan sukses. Kemudian yang keempat adalah homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda satu sama lain. Contohnya kata bisa. Contoh kalimatnya, aku bersyukur bisa mengerjakan ujian itu dengan mudah. Yang kedua, bisa ular kobra dapat mematikan korbannya dalam hitungan jam. Kemudian macam diksi selanjutnya adalah kata umum.
Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Contoh kalimatnya, kakak melihat adik bermain sepak bola di lapangan. Contoh lainnya, ia membawa karung berisi tomat. Kemudian yang terakhir adalah kata khusus. Kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau biasa disebut dengan hiponim. Contohnya, kakak melirik adik bermain sepak bola di lapangan. Contoh yang kedua, ia memikul karung berisi tomat. Nah, dari contoh kalimat dua macam diksi ini, kita bisa lihat dari kalimat makna umum adalah kata melihat dan kata membawa. Nah, sedangkan dari kalimat yang memiliki makna khusus adalah kata melirik dan kata memikul. Baiklah, mungkin itu sedikit banyaknya pengetahuan tentang diksi yang bisa saya paparkan. Semoga pengetahuan kalian tentang diksi bertambah dan semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua yang nonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.